Ratusan massa aksi tak dikenal masuk ke kerumunan dan langsung melempari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan batu dan molotov. Sementara ribuan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan juga masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Lampung. Massa aksi tak dikenal mulai merangsek masuk ke kerumunan aksi pada Senin sore di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak lama berselang, massa aksi tak dikenal berpakaian serba hitam tersebut langsung melemparkan batu. Selain itu, bom molotov serta petasan juga diarahkan ke arah DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa juga mulai anarkis dengan membakar spanduk sisa aksi mahasiswa. Massa aksi tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ribuan massa berdatangan dengan membawa banner berisi tuntutan. Aparat kepolisian menjaga ketat pintu masuk gedung DPRD Lampung dengan dibatasi kawat berduri. Sempat terjadi ketegangan antar petugas dengan pendemo yang berusaha masuk pintu gerbang. Kawat berduri pun berhasil dirusak pendemo. Massa aksi dari berbagai elemen yang menamakan Aliansi Lampung Melawan menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Mendesak para ketua partai agar memberhentikan kader-kader yang dianggap bermasalah dan meminta Presiden untuk memecat menteri-menteri yang dinilai problematik. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Akibat aksi unjuk rasa itu, sejumlah toko, SPBU, dan kantor pemerintahan di sekitar lokasi ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain. Di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Ini Jogja. Kita juga kalau Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Bogor bersama dengan Brimob Cikias mengamankan 17 pelaku percobaan penyerangan ke Makobrimob Cikias, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. 4 orang aktor sebagai provokator diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi karena merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, 3 buah handphone, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri. 4 orang yang diduga menjadi otak pelaku kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personel Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus lalu. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan Kurniawan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, di Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Janaedi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan tetapi tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Di Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personel, termasuk gelaran perkara dan sidang yang digelar pada Selasa dan Rabu esok. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan.